Baiklah teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya. Sebelum kita lanjut ke materi-materi presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Octavianus Pendi. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi Administrasi Bisnis 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang laporan posisi keuangan yang biasa kita kenal dengan sebutan neraca. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materinya, yaitu kondisi keuangan atau isi dari neraca. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, itu menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang menjadi utang atau liabilitas perusahaan tersebut dan kepada pemilik internal atau ekuitas pemegang saham. Menurut definisi saldo, akun pada laporan posisi harus seimbang. Nah, oke, lanjut di konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah laporan berlaku ketika perusahaan memiliki cabang anak perusahaan, di mana perusahaan induk memiliki 50% saham dari perusahaan lain. Laporan keuangan akan digabung untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan ini terpisah secara hukum. Itu konsolidasi. Nah, lanjut di tanggal laporan posisi keuangan, itu kebanyakan perusahaan menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, sedangkan di sini laporan interim akan dipersiapkan untuk setiap triwulan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Beberapa perusahaan sudah mengadopsi tahun fiskal yang berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Nah, di sini juga ada data kooperatif. Nah, data kooperatif itu merupakan laporan keuangan yang dilakukan hanya untuk satu periode saja, karena tidak adanya titik acuan untuk menentukan perubahan pada catatan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu data kooperatif. Sedangkan common sheet, balance sheet itu adalah analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebutan yang sama, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu aset. Nah, pada laporan posisi keuangan, aset dipisah-pisahkan menurut bagaimana aset tersebut dimanfaatkan. Nah, yang pertama di sini ada aset lancar. Nah, aset lancar ini terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu siklus operasi. Nah, siklus operasi di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Bagi kebanyakan perusahaan, siklus operasi adalah 1 tahun. Nah, namun bagi perusahaan yang proses produksinya lama, seperti tembakau dan minuman anggur, itu siklusnya, operasinya sangat lama. Nah, istilah lancar pada hakikatnya menunjukkan pada aset yang secara terus-menerus digunakan hingga habis dan digantikan pada operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Di sini juga tertera kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan itu bisa juga kita sebut sebagai investasi jangka pendek, adalah substansi kas. Nah,
kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk pendapatan pengembalian. Nah, untuk uang investasi biasanya ada dalam bentuk instrumen yang dengan jatuh tempo itu dengan jangka pendek atau kurang lebih dari 1 tahun untuk meminimalkan resiko fluktuasi tingkat bunga. Nah, kita lanjut lagi di piutang. Piutang di sini adalah saldo pemegang yang dibayar melalui penjualan kredit yang dapat dicairkan oleh perusahaan atau pendapatan yang diterima dari hasil penjualan kredit. Nah, lanjut lagi di persediaan. Persediaan di sini adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Bagi perusahaan retail, persediaan yang ditulis hanyalah satu, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Namun, bagi perusahaan manufaktur, mengungkapkan 3 jenis persediaan yang berbeda. Yang pertama, bahan mentah atau perlengkapan. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, yaitu barang jadi. Nah, bagi kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan penghasilan pendapatan utama perusahaan. Nah, perkecualian adalah perusahaan berorientasi jasa yang menyimpan persediaan sedikit atau tidak sama sekali. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa tersebut digunakan. Contohnya seperti asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas. Kadang-kadang semuanya itu dibayar di muka. Nah, semua itu dimasukkan ke aset lancar ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi kita ke properti, pabrik, dan peralatan. Nah, kategori ini meliputi aset tetap. Bisa juga disebut aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal perusahaan. Nah, aset tersebut tidak bisa digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Aset ini menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Dan aset ini dianggap berwujud karena memiliki substansi fisik. Aset tetap selain tanah yang secara otoritas memiliki pemanfaatan yang tidak terbatas. Didepresiasi selama periode waktu aset merupakan metode yang mengalokasikan biaya aset dengan masa pemanfaatan yang lama. Biaya awal dikurangi estimasi nilai residu pada akhir masa pemanfaatan aset, disebarkan ke sepanjang masa pemanfaatan yang diharapkan atas aset tersebut. Nah, biaya juga dianggap telah memasukkan pengeluaran apapun yang dibuat untuk membuat aset siap digunakan dalam operasi. Nah, tanggal laporan posisi keuangan kemanapun, properti pabrik dan peralatan ditunjukkan dengan nilai buku, yakni perbedaan antara biaya awal dan akumulasi depresiasi pada tanggal bersangkutan. Nah, merupakan aset yang berwujud yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun dan memberikan manfaat terhadap operasi perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Nah, dan yang terakhir yaitu aset lain. Aset ini merupakan aset yang digunakan bukan untuk operasi perusahaan. Misalnya, properti yang dibeli tetapi akan dijual lagi. Nah, kemudian pembayaran uang dalam jangka panjang. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah
materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan posisi keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Baiklah teman-teman, salam dari saya Fendi. Ditunggu ya video selanjutnya.